Selamat pagi anak-anak teacher. Pagi ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pendamping pembelajaran 4 dengan muatan, PPKN dan bahasa Indonesia. Pertama, kita akan belajar muatan PPKN tentang menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kita tentu sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber energi. Salah satu sumber energi adalah laut. Indonesia memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri atas laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut. Misalnya, membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan seperti udang, cumi-cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia juga berhak untuk menikmati sumber energi laut. Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. 1. Tidak menggunakan bahan peledak atau pukat harimau atau racun saat menangkap ikan. 2. Mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Yang keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Yang kelima, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya kita masuk muatan bahasa Indonesia halaman 98. Kita perhatikan judulnya menjelaskan tugas wartawan. Nah, wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan disebut juga juru warta. Wawancara biasanya ditemani oleh juru kamera. Saat melakukan peliputan, wartawan membawa alat perekam dan alat pengeras suara, sedangkan juru kamera membawa kamera yang digunakan untuk merekam informasi dari narasumber. Berikut adalah tahapan wartawan dalam mencari informasi. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, biasanya wartawan menghubungi narasumber dan membuat agenda pertemuan untuk wawancara. Selanjutnya, wartawan membuat daftar pertanyaan sesuai tema. Setelah itu, juru kamera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Tahapan yang kedua yaitu saat wawancara. Nah, pada saat wawancara, wartawan memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Setelah itu, wartawan mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Pada waktu mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Selanjutnya, wartawan mencatat semua informasi yang diberikan oleh narasumber. Saat mengakhiri wawancara, wartawan mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan mengucapkan terima kasih. Lalu, juru kamera merekam gambar narasumber untuk dokumentasi. Tahapan yang ketiga adalah setelah melakukan kegiatan wawancara. Nah, di sini wartawan merangkum informasi yang telah diberikan
oleh narasumber dalam bentuk tulisan. Rangkuman dan kesimpulan tersebut dapat berupa berita atau artikel yang akan diterbitkan oleh media seperti koran atau majalah. Selanjutnya, saat membuat berita, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber dan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Jadi, untuk anak-anak teacher semua, begitulah tahapan wartawan dalam mencari informasi. Nah, informasi yang didapat oleh wartawan biasanya akan dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, maupun televisi. Sampai di sini pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia dengan judul menjelaskan tugas wartawan. Semoga anak-anak teacher semua yang ada di rumah sudah dapat memahami. Jika belum paham, boleh ditanyakan kembali kepada teacher Wanti. Atas perhatiannya, teacher ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.